Siapa bilang Israel tidak takut khilafah? Ini buktinya. Dalam sebuah pernyataan terbaru dalam bulan ini yaitu April 2025 yang ramai diberitakan media internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengungkapkan ketakutannya terhadap kemungkinan berdirinya kembali khilafah Islam. Ia dengan tegas mengatakan, kami tidak akan menerima pendirian khilafah di pesisir Mediterania. Pernyataan ini dikutip dari berbagai sumber termasuk This is Beirut dan Al-Quds. Ucapan ini bukan sekedar pernyataan politik biasa, ini adalah pengakuan akan fakta historis bahwa selama khilafah berdiri, Palestina dan tanah-tanah Islam lainnya aman dari penjajahan asing. Baru setelah Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, proyek kolonisasi Yahudi di Palestina berjalan tanpa hambatan hingga akhirnya mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Netanyahu seperti halnya para pengamat politik global lainnya memahami bahwa khilafah bukan sekedar konsep historis, ia adalah sistem politik syar'i yang mampu mempersatukan umat Islam dalam satu kesatuan politik, ekonomi, dan militer yang kokoh. Khilafah berarti bersatunya kekuatan lebih dari 50 negara muslim, lebih dari 1,8 miliar umat Islam dalam satu kepemimpinan yang mampu membebaskan Palestina dari penjajahan, menyelamatkan umat Islam di Gaza, Suriah, Rohingya, Kashmir, dan wilayah-wilayah tertindas lainnya. Kemudian menjadi benteng perlindung kehormatan, darah, dan harta umat Islam dari opresi sistemik dunia saat ini. Bukan hanya Netanyahu, Amerika pun pernah menyatakan ketakutannya pada kebangkitan kembali khilafah Islam. George W. Bush pernah mengatakan, they hope to establish a radical Islamic empire that spans from Spain to Indonesia and they seek to impose a caliphate that would dominate the world. Mereka berharap mendirikan sebuah kekaisaran Islam radikal dari Spanyol hingga Indonesia dan membentuk khilafah yang menguasai dunia. Takutan Netanyahu dan Bush ini sesungguhnya adalah petunjuk bagi kita semua bahwa kekuatan umat Islam yang sejati hanya akan terwujud kembali dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuah, bukan melalui jalan diplomasi kosong, bukan melalui solusi negara kecil-kecil yang tercerai-berai, melainkan dengan jalan syar'i yang diwariskan Rasulullah SAW. Saatnya umat Islam menyadari bahwa khilafah bukan sekedar kebutuhan, melainkan kewajiban. Dan ketakutan musuh-musuh Islam akan kebangkitannya adalah bukti nyata kekuatannya.